Dan oke, ini dia nama-nama anggota kelompoknya ya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1527 adalah kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang mencapai masa kejayaan pada abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Ibu kota kerajaannya diinterpretasikan terletak di Trowulan, Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis. Berdasarkan penelitian Indonesian Field School Archaeology atau IFSA, tahun 1991 diperoleh luasan ibu kota tersebut adalah 10 kali 11 km. Batas makro ini didukung juga dengan interpretasi temuan 4 yoni yang posisinya membentuk persegi 4 mengelilingi area Trowulan. Diduga sisa dari tugu batas kotanya. Sumber berita. Yang pertama, naskah kuno. Pararaton dan Negara Kertagama adalah dua sumber utama mengenai sejarah Majapahit. Pararaton berfokus pada kisah raja-raja Singasari dan Majapahit. Sementara Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365 Masehi memberikan detail pemerintahan Hayam Wuruk dan pencapaian Majapahit. Yang kedua, sumber arkeologi. Penemuan situs Trowulan di Jawa Timur memberikan banyak artefak seperti keramik, patung, dan candi yang menggambarkan budaya dan agama pada masa Majapahit. Yang ketiga, catatan luar negeri. Sumber Tiongkok seperti catatan dari dinasti Yuan dan Ming mencatat interaksi perdagangan Majapahit dengan Tiongkok yang menunjukkan hubungan diplomatik dan pengaruh Majapahit di Asia Tenggara. Letak geografis dan luas wilayah. Lokasi pemerintahan Kerajaan Majapahit terletak di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Daerah ini merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintah turut mengembangkan interpretasi batas kota tersebut dengan mengeluarkan penetapan kawasan strategis nasional tahun 2008 yang meliputi Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, dan penetapan kawasan cagar budaya nasional Trowulan tahun 2013 dengan luasan 92,6 km persegi. Trowulan dipilih sebagai lokasi pemerintahan karena letaknya yang strategis di daerah perbukitan dan dekat dengan Sungai Berantas, yang menjadi sumber air utama bagi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada puncak kejayaannya dikenal memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup sebagian besar Nusantara atau wilayah Indonesia saat ini, dan beberapa bagian dari Asia Tenggara. Menurut catatan Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, berikut adalah perkiraan wilayah yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Berdasarkan dua gambar di atas ini tuh, letak geografis pusat kerajaan Majapahit berpusat di daerah Trowulan, Jawa Timur, dekat dengan Sungai Berantas yang strategis untuk jalur perdagangan dan transportasi. Terus pada luas wilayah kekuasaannya sangat banyak, seperti ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Malaya dan sebagian Filipina Selatan. Wilayah yang ada di bawah pengaruh Majapahit, Pulau Jawa. Majapahit menguasai seluruh Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan di Trowulan, Jawa Timur. Sumatera. Sebagian besar Pulau Sumatera termasuk kerajaan-kerajaan kecil seperti Melayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah pesisir lainnya. Semenanjung Malaya. Majapahit memiliki pengaruh di Semenanjung Malaya atau sekarang Malaysia bagian barat, terutama pada kerajaan-kerajaan pesisir seperti Langkasuka dan Kedah. Kalimantan atau Borneo. Wilayah pesisir Kalimantan juga berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit, terutama di bagian selatan dan timur. Sulawesi. Majapahit memiliki pengaruh di sebagian besar wilayah Sulawesi, terutama kerajaan-kerajaan pesisir. Bali. Pulau Bali merupakan bagian dari kekuasaan Majapahit, yang kemudian membawa pengaruh besar dalam hal kebudayaan agama Hindu di Bali hingga saat ini. Nusa Tenggara. Pulau-pulau di Nusa Tenggara seperti Lombok, Sumbawa, dan wilayah lainnya juga berada di bawah pengaruh Majapahit. Maluku. Wilayah Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah juga memiliki hubungan dengan Majapahit. Papua. Bagian barat Papua disebutkan memiliki pengaruh Majapahit meskipun tingkat kontraknya diperkirakan tidak terlalu kuat. Filipina Selatan. Pengaruh Majapahit juga disebut mencapai wilayah Filipina, terutama di Sulu dan Mindanao. Oke, selanjutnya ada nama-nama raja. 1. Raden Wijaya.
pada tahun 1293 sampai 1309, pendiri kerajaan Majapahit yang awalnya bekerja sama dengan pasukan Mongol dari dinasti Yuan untuk menaklukkan Singasari. Setelah berhasil, Raden Wijaya kemudian mengusir pasukan Mongol dan mendirikan kerajaan Majapahit. Gelar resminya adalah Ketarajasa Jayawardana. Yang kedua ada Srijaya Negara pada tahun 1309 sampai 1328. Putra Raden Wijaya yang menghadapi beberapa pemberontakan di dalam negeri. Meskipun masa pemerintahnya tidak selalu damai, Jaya Negara tetap berhasil mempertahankan Majapahit. Yang ketiga itu ada Tribuana Tungdewi sampai tahun 1328 sampai 1350. Putri dari Raja Wijaya. Ia naik tahta setelah wafatnya Jaya Negara. Pada masanya Tribuana, Majapahit mulai memperluas wilayah kekuasaan berkat dukungan Mahapati Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Terus yang keempat, Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 di bawah pemerintah Hayam Wuruk dan dengan bantuan Gajah Mada sebagai Mahapati, Majapahit mencapai puncak kejayaan wilayah kekuasaan. Majapahit meluas hingga mencakup sebagian besar wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan bagian timur Indonesia. Ini dikenal sebagai zaman keemasan Majapahit. Yang kelima ada Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1429 menurut pemerintah setelah Hayam Wuruk. Namun pada masa pemerintahnya Majapahit mulai menghadapi persaingan dan ancaman dari kerajaan Islam pesisir yang akhirnya berkontribusi pada melemahnya kekuatan Majapahit. Sistem politik kerajaan Majapahit sangat terstruktur dan maju untuk kerajaan pada masanya. Dengan sistem politik yang berbasis pada pemerintah pusat yang kuat serta pembagian kekuasaan yang jelas, Majapahit berhasil mengendalikan wilayah yang luas di Nusantara. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam sistem politik kerajaan Majapahit. Elemen pentingnya: Raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut di kerajaan. Dewan Penasihat Kerajaan. Raja dibantu oleh para penasihat utama dan pejabat tinggi dalam menjalankan pemerintahan. Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada adalah bukti penting dari strategi politik Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Pembagian wilayah administratif. Wilayah kekuasaan Majapahit dibagi beberapa tingkat administratif untuk memudahkan pengawasan. Birokrasi yang terstruktur. Majapahit memiliki struktur birokrasi yang rapi dan teratur, dengan pembagian tugas yang jelas di antara para penjabatnya. Pengaruh agama dan kepercayaan. Sistem politik Majapahit sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Hubungan diplomasi dan perdagangan. Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di kerajaan Majapahit sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha, serta kepercayaan lokal. Masyarakat Majapahit hidup dengan keyakinan yang bersifat sinkretis atau perpaduan dari berbagai ajaran kepercayaan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem kepercayaan di Majapahit. Pertama adalah Hindu-Buddha sebagai agama resmi. Kedua, konsep dewa raja. Ketiga, pemujaan leluhur. Keempat, candi sebagai pusat spiritual. Kelima, ada pengaruh animisme dan dinamisme lokal. Terus keenam, upacara keagamaan dan ritual. Ketujuh, ada pendeta dan brahmana sebagai pramuka agama. Kelapan, ada kitab-kitab suci dan sastra keagamaan. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi kerajaan Majapahit sangat maju dan beragam, dengan perdagangan sebagai komponen utama yang menopang kekuatan kerajaan. Majapahit memiliki wilayah yang luas dan strategi perdagangan yang efektif, sehingga dapat menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Berikut adalah beberapa aspek utama dari sistem ekonomi di kerajaan Majapahit. 1. Perdagangan antar pulau dan internasional. 2. Pertanian sebagai sumber ekonomi utama. 3. Sistem pajak dan upeti.
4. Sistem koperasi dan gotong royong. 5. Kerajinan dan industri rumah tangga. 6. Pengelolaan sumber daya alam. 7. Peran pelabuhan dan jalur maritim. Sistem sosial. Sistem sosial Kerajaan Majapahit adalah pola hubungan dan struktur masyarakat yang mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dalam kerajaan tersebut. Sistem ini mencerminkan hierarki dan peran masing-masing kelompok masyarakat berdasarkan status, fungsi, serta kontribusi mereka terhadap keberlangsungan kerajaan. Elemen penting dari sistem sosial dari Kerajaan Majapahit yaitu ada kasta atau lapisan sosial, selanjutnya raja sebagai pusat kekuasaan, peran Brahmana sebagai pemuka agama penasihat, golongan bangsawan dan pejabat kerajaan, kaum pedagang dan pengrajin, rakyat biasa atau sudra, budak atau abdi atau hamba, struktur desa sebagai komunitas lokal, pengaruh kepercayaan lokal, dan kesenian dan sastra sebagai. Oke, selanjutnya itu ada peristiwa penting yang terdapat di Kerajaan Majapahit, yaitu ada Sumpah Palapa pada tahun 1336. Kenyataannya atau sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit pada 1336 Masehi. Gajah Mada sendiri merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh di zaman Kerajaan Majapahit. Nah, berikut nih tulisan-tulisannya Sumpah Palapa itu seperti ini. Oke, peristiwa kedua yang penting di Kerajaan Majapahit itu ada Perang Bubat pada 1357. Perang Bubat yang juga disebut Pasundan Bubat adalah pertempuran antara bala sentana Raja Sunda dan angkatan perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi yang tercatat di catatan di Kidung Pasundan Bubat atau Kidung Sunda yang merupakan catatan era Majapahit saat berkuasanya Raja Hayam Wuruk. Perang itu terjadi karena rombongan pengiring pengantin Sunda diserang oleh pasukan Bayangkara Majapahit. Timbullah perang tersebut diduga karena Gajah Mada memaksa Maharaja Linggabuana Wisea menyerahkan Dyah Pitaloka Cinta Resmi sebagai tanda takluk Sunda pada Majapahit, bukan sebagai pengantin Hayam Wuruk. Ya, dan inilah ceritanya Perang Bubat. Oke, peristiwa yang ketiga yaitu ada Perang Parekrek pada 1404 sampai 1406. Perang antara istana Barat Majapahit yang dipimpin Wikramawardhana melawan istana Timur yang dipimpin Brewirabhumi. Perang ini terjadi tahun 1404 sampai 1406 dan menjadi penyebab utama kemunduran Majapahit karena kurangnya kekuatan pemimpin dan rakyat. Akibat penurunan hasil panen yang layu dikarenakan hujan lebat, membuat petani susah melindungi padinya yang terkena angin kencang dengan air hujannya. Nah, ini berikut contohnya nih. Prestasi Kerajaan Majapahit. 1. Penyatuan wilayah Nusantara Sumpah Palapa. Di bawah ini, pimpinan Mahapati Gajah Mada Majapahit berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga sebagian wilayah Filipina dan Semenanjung Malaya. Sumpah Palapa menjadi simbol tekad untuk menyatukan wilayah Nusantara dan memperkuat pengaruh Majapahit di kawasan tersebut. 2. Kekayaan dan dalam perdagangan maritim. Majapahit adalah pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Pelabuhannya seperti Hujung Galuh dan Tuban menjadi tempat pertemuan pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan kawasan lainnya. Kekayaan Majapahit sebagian besar berasal dari rempah-rempah hasil bumi dan komoditas lain yang sangat diminati. 3. Kebudayaan dan seni yang maju. Majapahit yang menjadi pusat perkembangan seni ukir, arsitektur, serta dan
pertunjukan candi-candi seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan Candi Surawana adalah kemajuan arsitektur. Sastra Jawa kuno berkembang pesat dengan karya terkenal seperti Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Sutasoma karya Empu Tantular yang mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Sistem pemerintahan yang terorganisasi. Majapahit memiliki pemerintahan yang terstruktur, termasuk pembagian wilayah menjadi mandala-mandala provinsi dengan para penjabat yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Hukum dan administrasi dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas kerajaan. 5. Hubungan internasional. Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Tiongkok, dinasti Ming, India, dan wilayah Timur Tengah. Hubungan baik ini memperkuat posisi Majapahit sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Kemajuan 6. Kemajuan teknologi pertanian. Pengelolaan irigasi dan sistem agrasi yang maju mendukung ketahanan dengan kesejahteraan rakyatnya. Sungai-sungai besar di Jawa Timur dioptimalkan untuk mendukung pertanian. Oke, kita masuk ke peninggalan yang ada di Kerajaan Majapahit. Yang pertama tuh ada candi-candi seperti Candi Tikus, Candi Wiringin Lawang, dan Candi Brahu, dan Candi Bajang Ratu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kitab-kitab, oke. Kitab-kitab itu ada kitab Sutasomo. Kitab Sutasomo oleh Empu Tantular mengandung ajaran Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional Indonesia. Yang kedua ada kitab Nagara Kertagama. Kitab Nagara Kertagama oleh Empu Prapanca merupakan karya sastra berisi catatan tentang pemerintah Raja Hayam Wuruk. Oke, sekarang kita masuk ke senjata, yaitu seperti pada umumnya keris, trisula, ada gada, ada perisai. Terus senjatanya ada prasasti. Yang pertama itu ada Prasasti Waringin Pitu pada 1447 Masehi. Prestasi ini dikeluarkan oleh Raja Majapahit Brehyang Purwawisesa untuk menjelaskan pembagian wilayah administrasi kerajaan. Wilayah Majapahit dibagi menjadi 7 mandala atau wilayah besar yang masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat tinggi kerajaan. Prestasi ini menunjukkan betapa terorganisasinya sistem pemerintah Majapahit dalam mengelola kekuasaan yang luas. Yaitu yang kedua ada prestasi Kudadu. Prestasi ini menceritakan peristiwa penting ketika Raden Wijaya, pendiri Majapahit, mendapat perlindungan dari kepala desa Kudadu saat melarikan diri dari pasukan Jayakatwang. Sebagai penghargaan atas jasa tersebut, setelah menjadi raja, Raden Wijaya memberikan hak istimewa dan pengakuan kepada desa Kudadu. Prestasi ini mengandung nilai kesetiaan dan penghormatan terhadap jasa rakyat. Yang ketiga itu ada prestasi Trowulan. Prestasi ini memberikan gambaran tentang struktur masyarakat Majapahit yang hierarkis mulai dari raja, pejabat tinggi, hingga rakyat biasa. Selain itu, prestasi ini juga menguraikan tata pemerintah yang berbasis hukum dan tradisi, serta menunjukkan adanya sistem ekonomi yang teratur, termasuk perdagangan dan pertanian sebagai pilar utama ekonomi Majapahit. Oke, selanjutnya itu yang terakhir juga sih, ini ada arca-arca. Ada pertama arca Ganesha. Arca Ganesha itu lambang kebijaksanaan dan pelindung, sering dikaitkan dengan ritual keagamaan untuk menghalau rintangan. Banyak ditemukan di pusat-pusat keagamaan Majapahit. Yang kedua ada arca Duga Mahisasuramardini, menggambarkan Dewi Durga yang mengalahkan raksasa. Mahisasura, simbol kekuatan ilahi untuk melindungi kebenaran. Yang ketiga ada arca Buddha Amoghasiddhi, representasi Buddha yang melambangkan pencapaian spiritual, bukti sinkretisme Hindu-Hindu di Majapahit. Dan yang terakhir ada arca Tribumi Tunggadewi, diduga melambangkan Ratu Tribuana sebagai perwujudan Dewi Hindu, menegaskan konsep raja sebagai titisan dewa. Oke, sekarang ada sesi tanya jawab. Yang mau nanya silakan ya. Oke, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.